secara budget Leh. Ini habis berapa kira-kira Om? Kalau budgetnya sendiri itu total ya, berarti ya total keseluruhan modif itu ya kurang lebih dapat ini 2 lah. Bener, dapat Iya, ini 2? betul. Yang bekas ya? Baru. Yang barunya? Barunya. Yang barunya loh. Wah itu sekitar hampir 1 M lah. Hai, selamat datang di Tur Mobil. Nah sekarang gue berada di Ecovention Ancol, di mana ada acara International Auto Modify atau IAM, yang dimana di sini gue akan review satu mobil Innova yang dimana dia secara modifikasinya keren banget. Penasaran nanti gimana videonya? Saksikan terus di Tur Mobil. Nah, sekarang kita bertemu dengan Om Dewa. Halo Om Dewa, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wah, nih, Om Dewa ini adalah pemilik dari Innova Venturer yang ganteng ini. Dan sini kita akan nanya dengan Om Dewa, kira-kira apa sih modifikasinya dengan si mobil satu ini? Itu, yuk langsung aja kita bahas. Om Dewa. Yes. Ini kita langsung bahas dari mesinnya dulu deh. Boleh. Ini langsung mencolok banget nih dari desainnya dan juga dari ini airbrush berarti ya? Airbrush semua. Airbrush semua berarti Airbrush ya? semua. Boleh dong diceritain dulu apa aja yang dimodifikasi dari si mesin ini nih? Oke, jadi mesin ini itu modifikasinya mulai dari turbo. Turbo, oke. Jadi Turbonya. Mobil ini tuh ada 2 turbo. Oke. Jadi ada turbo bawah sama turbo atas. Oke. Itu yang pertama, dan sudah menghasilkan tenaga kurang lebih 420 HP. 420. 420 Kalau yang HP. yang standarnya berapa? Standarnya Innova itu kurang lebih 150 something. Oh, berarti 300-an ya? Iya, hampir 3 kali lipatnya. Wah. Hampir 3 kali Gila, lipat. gokil. Terus, Iya, terus? hampir 3 kali lipat. Nah, selain turbo, ini sudah di-upgrade juga untuk nozzle sama strokernya di bagian internalnya dia. Ini, oke. Ya, internalnya dia udah di-upgrade Itu agar semua. apa itu, Om? Jadi si pompanya solar itu supaya dia nggak telat. Karena kan tenaganya gede kan. Oke, nggak delay berarti ya, nggak biar cepet delay, ya. ya. Oh, Jadi I see. kalau bawaan standarnya mobil itu kayak pompa air lah ya. Iya, gitu. iya, iya. Kalau debitnya harus keras kan, berarti dia kebutuhannya lebih banyak. Kebutuhannya kan. berarti, Ya, oke. itu udah di-upgrade. Nozzle-nya itu juga untuk semburan solarnya juga, untuk Oke. ngalirin bahan bakar. Oke, Gitu. Internalnya oke. sudah upgrade. Oke. Nah, terus selain itu, ini juga beberapa partsnya kita chrome. Oke. Kita chrome semua dengan chrome yang lokal. Itu jadi kita nggak import. Jadi mulai dari pipingnya, mulai dari part-partnya itu mostly kebanyakan di Indonesia. Semuanya. Mostly di Indonesia. Oke. Paling yang nggak ada itu di sini itu kayak selang vakum. Nah itu belum Oke. ada produksinya karena beda tuh Oke. ketahanannya. Berarti Tapi bagian part ini mostly pabrikan Indonesia. pabrikan Indonesia lokal Lokal punya. semua. Kebanyakan. Dari semuanya nih. Iya, Berarti dari semuanya. dari semuanya nih. Oh. Dari semuanya. Jadi kayak pipa ini nih, ini pipa intercooler ya. Oke. Pipa intercooler ini stainless, ini dari Kota Malang. Kota Malang. Kota Malang. Oke. Kalau yang aluminium itu juga dari Ini. Kota Malang. Kota Malang juga? Kota Malang juga. Oh. Nah, beberapa aksesorisnya kayak gini nih, ini power steering, Oke. sama washer, sama part-part gini, itu dibikin dari Surabaya. 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 Ada bengkel atau pabrik? Pabriknya. Pabriknya? Jadi beneran pabriknya. Jadi ini bukan rebranding, bukan relabeling. Jadi bener-bener mereka bikin. Oh, tapi nggak bikinnya itu emang dia bikinnya massal kah atau cuma massal? Oh, itu Massal. udah ada ya? Ini udah Dijual massal berarti? dijual massal. Jadi yang berbeda hanya warna. Warnanya aja. Jadi warna yang dijual massal itu hanya 4 warna. Jadi silver, merah, biru, sama hijau. Oke. Nah, saya pengen satu warna lagi yang beda dan belum ada. Karena Oke. konsepnya Ini Lego. oke. Jadi saya mintanya gold. Gold. Dibikinilah gold semua. Cool, Gitu. keren. Nah, ngomongin Lego nih, kenapa ini desainnya Lego gitu? Oke. Kenapa nih? Oh.
Sebenarnya sih Lego itu kan semangatnya suka ngebangun ya. Iya, bener. Selain saya pengen bangun mesin, tapi saya juga pengen bangun usaha teman-teman yang di Indonesia itu juga berdiri gitu loh. Jadi kan rata-rata kan kita itu semua impor ya. Iya. Jadi mau aksesoris gini tuh sebenarnya impor juga ada. Tapi kan harganya mahal, tinggi, dan akhirnya teman-teman yang mau modif itu mikir ulang. Gimana supaya si modifikasi itu berlanjut tapi dengan budget yang ekonomis. Gitu semangatnya di situ. Makanya saya bikinlah Lego ini. Jadi semangatnya kita bangun bareng-bareng nih. Ya, jadi bukan hanya mesin tapi ekonomikalnya juga dibangun. Pantesan gitu. Maksudnya ini dari part-partnya pun juga dari Indonesia semua. Ibaratnya local pride lah. Local pride. Betul. Keren. Oke. Gitu. Jadi secara desainnya pun juga mengikuti. Makanya ini kenapa di Lego. Di Lego kan, betul. Oke. Kirain maksudnya emang request dari anak gitu kan. Enggak. Lego gitu. Ternyata enggak ya. Enggak. Kalau yang dari teman-teman yang punya brand ini membebaskan mau dibikin apa? Iya, mau dibikin apa gitu. Jadi mikirnya itu juga apa ya? Maksudnya yang saya bilang tadi, kalau bisa kita punya filosofi yang bener nih untuk bareng-bareng gitu. Makanya saya pilih Lego. Keren, filosofi keren banget. Oke. Gitu. Oke, di mesinnya apa lagi nih Om yang dirubah? Yang diubah, dimodif. Kelistrikan sih sebenarnya. Kelistrikan. Jadi di tahun 2023 mobil ini tuh self claim ya sebetulnya. Itu mobil yang paling banyak menggunakan lampu di headlampnya. Jadi sebenarnya ada satu lagi nih. Ada satu lagi bukan lampu yang ini. Ada lampu satu lagi itu satu lampu 10 headlamp. Ada satu lagi, nanti bisa cek di Instagram. Jadi waktu itu ada acara lain gitu ya, ada event lain. Dihitung itu memang ini 1100 watt. 1100 watt lampunya untuk support LED-nya. Itu makanya kelistrikannya diganti. Kelistrikannya ini diubah semua. Jadi total kabel sama relay di sini kurang lebih ada 48 sampai 52 relay. Dan kita pakai relay yang high power. Biasanya kan relay kotak-kotak gede tuh. Kita pakai yang sejempol gini tapi high power gitu. Karena untuk support dari sisi headlampnya. Yes, benar. Nah, ngomongin headlamp nih, apa sih ini mereknya apa, terus ininya apa yang dimodif nih? Jadi untuk headlamp sendiri ini batoknya itu ori dari Innova Venturer basicnya. Kita custom, biasanya kan memang cuma 2 lampu ya. Di sini saya tambahin mini proyektor. Sebelah ujung ya? Sini. Kalau biasanya Innova itu kan dia ada DRL ya. DRL-nya saya pindahin bawah. Yang sebelah sini. Yang ini ya. Yang di sini ini saya pindahin bawah. Emang itu bawain dari Ventura atau enggak? Enggak, ini punya Kia Picanto. Cool. Ini punya Kia Picanto, saya masukin. Jadi DRL yang di sini saya fungsikan yang lain. Tapi secara apa ini masuk bracket ya? Ini masuk ya? Secara dimensi masuk, tapi ada penyesuaian dikit untuk nyangkutin di belakang. Dimensi ini ya masuk. Tapi untuk nge-bracket dia nempel di sini ada penyesuaian. Keren. Cool. Gitu. Terus apa lagi dirubah nih Om? Karena saya suka clean look, jadi saya nggak pernah taruh apapun di Jadi karakternya si Innova masih kelihatan banget lah. Jadi masih Innova banget nih. Innova banget, benar. Ini udah pakai peredam juga berarti? Ini bawaan masih stok. Bawaan masih stok. Saya nggak ganti. Oke. Berarti kalau untuk yang maksudnya ini kan di airbrush semua atau di chrome semua, dicopot semua berarti ya? Copot semua kemarin. Wow. Jadi bongkar semua, dirakit lagi. Gitu. Wah, gokil. Pekerjaannya repot banget nih. Ini untuk jadi ini nih berapa bulan jadinya? Kan sembari nyicil aja kan? Kalau upgrade mesinnya sendiri itu kurang lebih 1-2 bulan. 1-2 bulan. Upgrade mesin ya. Baru mesinnya aja. Baru mesinnya aja. Tapi kalau pernak-pernik ya kurang lebih sebulanan setengah lah, 1 bulan lah. Ya, yang lama itu sebenarnya nunggu produksi karena kan harus mesen dulu request dulu. Harus request warnanya bener nggak, jadi cocok nggak, kayak gitu-gitu. Itu yang bikin lama sih sebenarnya. Oke. Nah, misalnya nih dari teman-teman kalau mau minta, maksudnya rekomendasi ini ada nggak linknya atau Instagramnya pabriknya gitu? Kalau untuk aksesorisnya sendiri ada. Nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya, namanya LPS.IDN. LPS.IDN. Jadi ini teman-teman kalau mau request sesuatu, coba tanya aja. Bisa jadi
bisa dibuatin. Bisa dibuatin untuk mobil lain ya. Oke, ya, nggak cuma dari Innova aja ya. Nggak cuma Innova doang. Jadi dia juga ada untuk BMW, ada untuk mobil lain gitu ya. Jadi nggak cuma untuk diesel, nggak cuma untuk bensin. Kalau misalkan ada mobil elektrik yang perlu gitu ya, di DM aja. DM aja. Karena dia memang benar-benar fabrikasi. Jadi bukan yang relabeling yang aku bilang tadi gitu. Cool. Ini dari depannya udah gagah banget, keren banget gitu kan. Nah, sekarang kita coba lihat dari sampingnya nih. Oke. Boleh. Nah, yang sampingnya ini mencolok banget. Kenapa? Ini kalau dilihatin velgnya berapa inch, Om? Ini 21 in. 21. Standar itu berapa? Standarnya 17. 17 naik 4 in. 4 in. Wah, gila. Masuk tapi. Masuk. Wah, gila. Kalau bannya berapa? Ini bannya? Ban depan belakang belang. Jadi depan itu 25535. Oke. Belakangnya 29530. Oh. Jadi lebar velg 9,5 yang depan, yang belakang lebar 11. Oke. Ini pakai velg apa nih, Om? Ini velg Forge asli Bogor. Oh, ini lokal juga punya? Lokal. Oh, ada ya? Unik lokal, ya? Oh, kalau teman-teman bisa cek, nanti bisa cek di Instagramnya ada namanya Antelope Ban. Oh, berarti ini juga ada dari sonanya nih, dari sananya? Ya, ini aku request seperti Rolls Royce. Jadi kalau jalan, ini nggak muter. Oh, ini jadi muter. tetap gini. Oh, cool. Makanya semua ban, semua sisi angka 1 semua kan. Oh, iya. Gitu. Jadi ini angka 1 semua. Jadi kalau biasanya kan muter kan, ngikutin kan. Kalau ini nggak. Udah stay begini terus. Karena emang namanya The One Venturer ya. Iya. Oke. Tapi gini, kan kalau misalnya gede nih, dari suspensinya gimana? Suspensi udah ganti, pakai Airsas. Pakai Airsas. Pakai Airsas, pakai balon. Depan belakang. Semuanya. Semuanya pakai Airsas. Oke. Tapi kalau dari secara performance, secara kenyamanan gimana? Dengan velg seperti ini, pasti ada kekurangan-keunggulan dong berarti. Ya, kalau kita ngomong kekurangan keunggulan, namanya modifikasi itu pasti mengorbankan sesuatu. Benar, pasti. Untuk tampilan yang lebih baik gitu ya. Apalagi dengan ban setipis ini, pasti kenyamanannya itu hilang. Ya. Tapi ya nggak banyak karena sudah dibantu Airsasnya gitu. Jadi memang ada yang di trade off untuk looks. Benar. Dan kenyamanan itu udah rumus pasti lah. Untuk semua modifikator pasti udah tahu kalau mau looknya bagus pasti kenyamanannya hilang. Benar. Kalau mau nyaman ya looksnya ya begitu aja. Atau gitu. mencari performance juga pasti kenyamanannya juga pasti hilang. Pasti gitu. Karena juga 400-an horsepower mau nggak mau ini harus dibuat seperti ini ya biar dapat gitu. buat dapat traksinya sama buat dapat untuk nahan bebannya. Jadi supaya nggak terbang. Bener. Nah, kalau dari sisi pengeremannya, dirubah juga nggak? Ada depan pakai BBK. 4 pot. Belakang enggak? Belakang masih tromol. Masih standar. Oke. Tapi maksudnya udah cukup lah Cukup untuk ukuran 400 horsepower itu depan aja masih mumpuni, kecuali sudah naik lagi itu baru belakang, mungkin harus double BBK depan belakang. Oke. Cool. Ini keren banget nih. Tapi ini enggak dicok atau apa kan ini? Enggak ada. Ini semua PNP. Jadi saya nggak ada coak sasis, saya nggak ada coak apapun body, nggak ada. Jadi semua itu PNP, plug and play, bukan paksain-paksa ya. Benar. Jadi plug and play semua, termasuk Airsasnya itu bolt on. Jadi saya nggak ada ngelas atau apa, nggak ada. Jadi kalau saya mau standartin ini paling sejam selesai. Bisa ya? Bisa. Langsung ya? Bukan, berarti ini cara ini bukain sini berarti ya? Iya, ini ada kayak suction cup gitu, tinggal tarik, ini ada bautnya. Sama seperti yang lain. Oke. Kru. Ini keren banget nih. Ini salah satu modifikasi menurut gua unik banget karena 21 inch gitu. Innova 21 inch jarang banget. Pasti bakal mencolok banget ya. 19-20 lah gitu. Oke. Keren. Nah, dari sampingnya ada lagi nggak yang dimodif? Dari samping nggak ada sih, sisanya masih stok. Oke, sama stok ya. Sekarang coba kita dari belakangnya. Nah, di belakang nih. Ini di belakangnya untuk headlampnya gimana, Om? Ini stop lamp ya. Jadi stop lampnya ini saya ambil dari aftermarket. Jadi karena di stop lamp itu agak susah modifikasinya dan perlu waktu, jadi lebih baik ambil aftermarket dulu. Dan menurutku ini yang masuk karena stylenya kan chrome silver ya. Jadi saya ambil yang chrome. Oke, gitu, ini lokal juga nggak? Ini nggak sih kebetulan. Oke. Nggak, ini impor. Oke. Terus apa lagi yang dirubah nih? Yang diubah wipernya udah di LED. Udah dia. Udah nggak ada wiper, jadi supaya clean look. Oke. Gitu. Jadi kan agak ganggu sih masih. Agak ganggu dan
jarang dipakai sih sebenarnya. Jarang dipakai karena kan sudah ada ini kan, udah ada spoilernya. Jadi jarang air turun dan kita pakai wax kan air udah langsung turun semua tuh. Benar, jadi jarang banget. Jarang dibersihin banget air ya udahlah ambil aja lah wipernya gitu. Kayak di wiper delete. Gitu. Terus di spoilernya masih standar berarti ya? Semuanya masih stok. Semuanya masih stok. Belum ada perubahan yang signifikan di body. Gitu. Cool, keren. Nah, di dalam nih untuk interiornya apa aja yang dimodif? Oke, salah satu yang unik itu adalah gauge meter yang di tengah tuh. Yang ini? Iya, yang itu tuh, gauge meter itu. Nah, biasanya teman-teman itu kan kalau untuk racing atau untuk performance mesin yang gede, itu ditaruhnya di pilar. Iya, saya nggak mau karena itu pasti akan nabrak konsep VIP-nya. Jadi saya bikin 3D print, saya taruh di situ. Berarti 3D print baterainya? 3D print. Enggak, karena enggak ada, mungkin enggak ada kayak gitu yang jual, belum ada yang jual. Belum ada yang jual, akhirnya saya bikin 3D print, saya konsep, saya ukur gauge meter apa yang cocok dan pas di situ. Berarti ngukur jadi gauge meter yang dipakai juga berarti? Iya, ngukur gauge meter, ini diameternya berapa, kemudian berapa piece yang masuk, sama untuk monitor performance mesinnya. Jadi di situ ada oil pressure, turbo boost, sama satu lagi itu oil apa gitu saya lupa. Ada 3. Dari audionya ada dirubah nggak? Ada, audio udah two way, jadi udah nggak standar lagi. Ini udah saya nggak pakai di pilar, saya pakai di sini nih. Ini pakai yang belakang itu subwoofernya slim 8 inch, jadi untuk daily nggak over budget. Benar. Sama udah enak lah untuk dipakai perjalanan gitu. Head unit juga masih standar karena masih mumpuni. Sisanya ada lagi dirubah kah? Yang dirubah steer saya pakai GR-nya Land Cruiser VXR 300. Jadi udah berubah, cuman semua fungsinya udah difungsiin. Jadi mulai dari plus minus volume, cruise control dan lain-lain udah aktif semua. Gitu, itu steer. Sama saya pakai shift knob-nya punya Toyota Prius. Ini nih. Yes. GR juga berarti Prius, ya. Gitu. Jadi modelnya lucu, lebih kecil kan? Iya. Jadi lebih unik aja. Oke. Ini head unit masih sama berarti ya? Masih sama. Jadi mostly untuk interior belum banyak perubahan. Belum banyak perubahan, masih bawaan Venturer. Nah, tadi kita udah denger nih dari apa aja sih nih modif dari si Innova Venturer punyanya Om Dewa, dari depannya sampai belakang sampai dalamnya. Nah, kira-kira nih Om, boleh nggak Om nanya secara budget ini habis berapa kira-kira Om? Kalau budgetnya sendiri itu total ya, berarti ya total keseluruhan modif itu ya kurang lebih dapat ini 2 lah. Bener, dapat ini 2? Betul. Yang bekas ya? Baru. Yang barunya? Yang barunya loh. Wah, itu sekitar hampir 1 M lah ya. More or less ya. Tapi itu semua kan bertahap ya. Maksudnya nggak tiba-tiba yang jeder gitu kan. Nggak mungkin. Karena ini juga kan modifikasinya mulai dari 2021. Berarti udah hampir 4 tahunan ya? Hampir 4 tahunan dan apa ya istilahnya nabung lah. Nabung ini ya, dulu, nyicil lah pastilah, iyalah. Kalau tiba-tiba kita ngomongin angka segitu pasti gede banget. Bener, belum nego sama bini dulu ya kan. Ini gimana boleh nggak? Itu pasti gede banget. Nah, makanya nilai segitu itu dalam perjalanan berapa lama gitu. Nggak mungkin tiba-tiba 1 bulan segini, nggak mungkin. Itu udah nggak mungkin banget. Itu beda-beda orang sih biasanya. Beda banget sih. Nah, dari budget segitu, yang paling banyak atau yang paling nguras budget itu di bagian part apa yang untuk modif? Untuk yang sebenarnya saya nggak bisa bilang menguras budget ya, karena kan pasti trade off-nya itu ada harga ada barang. Ya. Itu. Tapi yang paling memang agak apa ya, kalau bisa dibilang itu agak lumayan, itu di bagian kaki-kaki. Bukan mesin berarti ya? Bukan. Malah kaki-kaki. Kaki-kaki. Karena nggak ada. Kenapa tuh? Karena custom semua. Jadi spesifikasinya memang dibikin khusus untuk masuk di mobil ini. Jadi mulai dari offset, mulai dari lebarnya, mulai dari beratnya, itu dibikin khusus, termasuk bahannya. Jadi bahannya memang beda. Gitu. Bahannya memang beda. Berarti nggak banyak yang hampir sama kayak gini berarti? Memang nggak ada. Nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Tapi itu lokal punya, dapat ya? Bikinnya juga? Iya, di Bogor. Di Bogor? Bogor. Sampai velgnya juga ya? Iya, envelop tadi ya? Betul. Wah,
Keren. Jadi ternyata yang paling besar gitu kan secara porsi budgetnya malah kaki. Iya, kirain mesinnya ternyata kaki ya. Iya, kalau dibilang sama mesin nggak bisa karena mesin itu sekarang kan kondisinya belum nggak sampai yang benar-benar berubah drastis kan, masih ada beberapa part yang standar gitu. Tapi mungkin kalau misalkan nanti itu naik lagi spesifikasinya pasti akan lebih mahal mesin. Tapi ini udah cukup oke loh, performanya udah 3 kali lipat dong. Iya betul, dari standar ya. Dari standar ya. Oke. Nah, mungkin kita mau nanya Om, kira-kira kalau dari teman-teman nih yang punya Innova Ventura atau Innova lainnya, mungkin boleh dong bagi tips modifikasi apa sih yang enak di awal gitu, sampai yang mungkin yang nyicil dulu sampai di akhir gitu. Oke. Jadi belajar dari pengalaman saya sih sebenarnya sama opini pribadi ya. Kalau modifikasi itu yang paling mencolok itu pasti kaki. Awal kaki dulu. Yes. Oh, diapain dulu? Velgnya minimal ganti velg. Minimal ganti velg. Itu udah minimal banget. Jadi ketika kita sudah ganti velg, style mobil itu udah berubah. Udah berubah lah. Udah pasti berubah. Sama kayak manusia kan, kita beli sepatu. Iya. Makin keren lah. Iya, kita misalkan warnanya stabilo, udah pasti orang tuh langsung nengok gitu kan, sama gitu. Jadi kalau si kaki-kaki itu atau velg ya, terutama udah diubah atau udah disesuaikan, orang tuh pasti nengoknya lebih cepat. Itu pertama kali. Jadi budget yang paling minim sekali itu adalah ganti velg. Ganti velg. Baru step keduanya menyesuaikan. Kebutuhannya apa? Gitu. Misalkan kalau ganti velg doang kan pasti agak tinggi tuh. Kalau misalkan pengen ceper ya ganti coilover, atau pengen yang bisa naik turun ya airsas. Tergantung, kembali lagi, kita modifikasi nggak bisa yang langsung ya. Sekian gitu, wah berat. Berat banget. Kan juga gitu. Kepengennya juga pasti pengen beli ini dulu gitu. Karena kalau kepengen kita nggak akan ada habisnya. Benar. Harus kita yang bisa ngerem. Berarti awal banget tuh pasti kaki. Yes. Minimal tuh velg. Gitu. Setelahnya tuh boleh lampu dulu kah atau langsung dalamnya dulu kah? Iya, disesuaikan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan suka musik, ya upgrade dulu audionya supaya kita nyaman di mobil. Gitu. Kalau misalkan lampunya kurang terang, ya di-upgrade lampunya. Ya bertahap. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba candi gitu, nggak bisa. Step terakhir apakah di mesinnya kah atau gimana? Step terakhir mungkin nanti interior ya? Saya pengen bikin lebih nyaman lagi. Berarti di mesin udah jadi, udah enak, baru ganti ke interior. Yes. Oke. Jadi supaya nanti kalau kita bawa kenceng, di dalam itu nggak ngerasa nggak enak. Jadi tetap nyaman. Bener. Karena ini udah keri banget. Bener. Kira-kira Om, pertanyaan Om, ini satu ke 100 km, lu ke 100 km berapa nih? Aku belum tes sih. Belum tes? Terus terang belum tes. Karena memang mobil ini nggak pernah turun drag. Jadi mobil ini memang dikhususkan untuk event, sama untuk ya mobil nongkrong aja, mobil weekend sebenarnya gitu. Tapi sempet top speednya sampai berapa nih? Kalau top speed sih di tol pernah 170, 180 pernah. Masih nyaman tapi? Masih nyaman. Oke. Dengan ban setipis itu ya? Iya, ban itu makanya agak ngeri juga sih makanya. Terus nggak berani lebih kencang lah. Iya. Boleh dong ceritain ada pengalaman unik gak pakai mobil ini? Pengalaman unik biasanya sih tiba-tiba di videoin orang sih, saya kaget aja. Lagi di parkiran? Bukan, sambil jalan. Sambil jalan? Sambil jalan. Gitu, jadi iya, serius, beneran. Jadi sering di videoin, sering difotoin, dan sering di-mention ke Instagram juga gitu. Karena ada ada ininya, Instagram yang tulisannya? Ada di mobil ini? Ada. Kalau di luar nggak ada. Nggak ada. Di luar nggak ada. Tapi tahu nih siapa gitu? Biasanya begitu. Biasanya begitu. Karena Om Dewa itu juga masuk di komunitas Innova Community ya? Iya, betul. Jadi mungkin dari teman-teman komunitas Innova Community mungkin mengenal lah sama Om Dewa gitu ya, dari sisi mobilnya dan juga modifikasinya ya. Oke. Nah, mungkin yang mau tahu lagi nih lebih lanjut mengenai Om Dewa dengan mobilnya, boleh dong di-share Instagramnya di mana atau profil apa yang bisa dilihat gitu? Boleh. Jadi kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut gitu ya, atau pengen diskusi, boleh follow di Instagramnya The1.Venturer. The1.Venturer. Ya, THE1.Venturer. Oke, itu di Instagram. Yes. Oke, di platform lain ada? TikTok ada kan? TikTok juga ada sama namanya. The1.Venturer. Ya, Oke. Nah, buat teman-teman ini dia nanya-nanya mengenai modifnya atau mau nanya di mana tadi pabriknya, boleh banget DM di The1.Venturer. Nanti untuk linknya kita akan share juga di kolom deskripsi. Oke, Om Dewa, keren banget nih Om. Siap. Keren banget nih. Thank you buat atas waktu ini. Thank you Mas. Thank you banget. Ini juga kita kebetulan lagi di event IAM ya. Iya.
internasional modifikasi otomotif. Nah, Om Dio juga masuk ikutan berpartisipasi. Ya, mudah-mudahan bisa menang juga. Amin. Sip, kalau gitu thank you banget teman-teman. Jangan lupa untuk like video ini, pasti subscribe channel Teman Mobil. Bye.